Shalom. Shalom. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah online. Bersyukur kita memiliki Allah yang besar, Allah yang sanggup untuk menolong kehidupan kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan dunia ini, tapi hidup kita ada di dalam genggaman Allah yang maha dahsyat dan berkuasa. Dia sanggup, Dia peduli akan hidup kita. Tangannya yang kuat dan penuh kuasa itu selalu menopang kita dan siap memberikan kemenangan bagi kita semua. Amin. Haleluya. Mari saat ini kita akan datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan dan ucapan syukur, sebab Dia Allah yang sangat baik bagi kita. Haleluya Yesus. Terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan
bangga kepadamu Tuhan. Allah kami yang ajaib dan luar biasa. Kami mau meninggikan Engkau di atas segalanya. Terima kasih Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti bangga memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa, dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan, dalam segala kedahsyatanmu, Engkau memberkatikan kami, Engkau mempedulikan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang ajaib dan luar biasa dalam hidup kami. Kau layak menerima setiap pujian kami. Kau layak menerima pengagungan kami. Sebab Engkau Allah kami yang besar, ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan meninggikan Engkau. Bersukacitalah Engkau di tengah-tengah pujian kami. Dan biarlah kami semua diberkati oleh Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Dia Allah yang dahsyat, ajaib dan luar biasa. Dia Allah kita yang berkuasa di bumi maupun di surga. Haleluya. Betapa
Tidak ada sesuatu apapun, tidak ada Allah lain di dunia ini yang dapat sanggup untuk menandingi Dia. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuhku gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Mari bertepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Betapa kita kagum, kita bangga kepada kedahsyatan Allah kita. Dia Allah yang menjadi penolong kita. Dia yang selalu kita rindukan. Dia yang selalu dapat kita andalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau alasan di dalam hidupku, ku berserah.
segalanya bagi kami Tuhan. Engkau yang terutama dalam hidup kami ya Allah. Kami bangga, kami kagum, dan kami tersanjung menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Menjadi biji mata-Mu, menjadi kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih, Kau baik, kasih-Mu tak terbatas bagi kami semua. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, Kau selalu ada bagi kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersehati berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih buat pemulihan demi pemulihan yang kami rasakan saat ini Tuhan. Kami percaya keadaan bangsa kami akan semakin baik. Perekonomian bangsa kami akan semakin Kau pulihkan ya Bapa. Engkau meneguhkan hati Pak Jokowi sebagai pemimpin kami. Berikan hikmat, kebijaksanaan dalam hatinya Tuhan. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil boleh membawa bangsa ini semakin maju, semakin berkembang, semakin baik ya Bapa. Engkau juga menolong supaya semua menteri, pejabat boleh mendukung dan bersehati dengan Pak Jokowi, sehingga mereka boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk kemajuan bangsa ini. Kami mengucap syukur juga Tuhan, kalau Engkau telah menempatkan kami di kota Cilegon ini Tuhan. Kami percaya ada rancangan-Mu, ada maksud-Mu yang baik bagi kami dan bagi kota ini Tuhan. Kau menempatkan kami di tempat ini Tuhan, di kota kami Cilegon ini, untuk menjadi pendoa, pensyafaat, penopang bagi kota ini Tuhan. Kota yang sudah tertutup berabad-abad lamanya, biarlah menerima kasih karunia daripada-Mu. Terjadi lawatan, pemulihan, pertobatan yang besar, keselamatan yang daripada-Mu dicurahkan atas kota ini Tuhan. Sehingga setiap hati yang keras boleh Kau lunakkan Tuhan. Biarlah setiap lidah mengaku dan setiap lutut boleh bertelut menyembah Engkau, Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih juga buat GBI Petra Tuhan. Gereja-Mu yang sudah Kau percayakan ada di kota ini. Biarlah gereja-Mu juga Tuhan boleh menjadi berkat atas kota ini. Membawa masyarakat kota ini untuk mengenal Engkau. Membawa jemaat-Mu untuk bertumbuh di dalam Engkau. Kau memberkati Bapak Gembala kami, wakil, setiap full timer, para pengurus. Biarlah kami semua boleh bergandengan tangan. Membangun kerajaan-Mu di kota Cilegon ini Bapa. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini sedang berbeban berat. Yang sedang mengalami sakit penyakit. Yang sedang memerlukan jamahan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu ya Bapa. Kami berdoa kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa itu terulur bagi mereka. Kalau Kau sudah mencurahkan darah-Mu di atas kayu salib untuk memberikan kesembuhan, kelegaan, dan hidup yang berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan, Kau menyediakan itu semua saat ini bagi kami. Yang sedang sakit dipulihkan oleh bilur-bilur darah-Mu. Yang sedang berkekurangan Kau berikan kelimpahan. Yang sedang beban berat Kau memberikan kelegaan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Kau Allah yang tetap sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kau tetap berkarya dalam hidup jemaat-Mu. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GBI Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih buat
hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah walaupun secara online. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan beri, terima kasih buat berkat yang Tuhan beri, dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh beribadah pada hari ini walaupun secara online. Bapak, terima kasih buat kasih setia Tuhan sehingga kami boleh memberikan segala pujian dan penyembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan atas segala pujian dan penyembahan kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Tuhan, mari kami berdoa. Kiranya Tuhan melembutkan setiap hati kami. Roh Kudus mengubah setiap hati kami, supaya kami boleh belajar seperti seorang murid, menjadi peka, menjadi pendengar akan firman Tuhan, mempunyai kepekaan telinga kami, hati kami untuk benih-benih firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Roh Kudus, mari Engkau yang berkarya di dalam hati kami, sehingga kami boleh mudah menerima firman Tuhan dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga firman-Mu benar-benar hidup di dalam kehidupan kami dan kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jemaat GBI Petra yang dikasihi Tuhan, pertama-tama izinkan kami mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya untuk bisa melayani dalam ibadah di GBI Petra secara online, dan ucap syukur dan terima kasih juga kepada Bapak Gembala Pastor Filipus yang memberikan kesempatan pada saya untuk bisa melayani dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Saya Pendeta Doni Susanto, saya melayani sebagai gembala di GB Rising Star Community di Gading Serpong. Pada kesempatan hari ini rindu bersama-sama untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan, untuk kita mulai cara pandang yang benar di dalam kehidupan kita pada hari-hari yang akan kita lalui ke depan ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita akan berbicara tentang cara pandang terhadap kehidupan. Kita melihat di dalam Alkitab kita, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 sampai yang ke-30. Roma pasal yang ke-8 ayat 18 sampai yang ke-30. Begini firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sampai menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, ayat yang ke-25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap kita di dalam kehidupan kita pasti mempunyai masalah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa cara pandang kita terhadap masalah itu akan menentukan bagaimana hasil akhir dari masalah kita. Cara pandang di dalam kehidupan kita ini sangat penting dalam kita menghadapi masalah-masalah yang kita alami di dalam waktu-waktu ini. COVID-19 yang dialami oleh seluruh dunia dan bahkan berdampak pada kita.
Kalau kita mempunyai cara pandang yang salah terhadap peristiwa atau kejadian yang kita alami, atau mungkin keadaan yang kita alami pada hari-hari ini akibat pandemi COVID-19, maka kita akan menghasilkan keputusan yang salah. Dan ketika keputusan yang salah itu kita lakukan, maka akan berdampak salah di dalam kehidupan kita. Tetapi apabila kita punya cara pandang yang benar terhadap masalah COVID-19 yang menimpa dalam kehidupan kita, maka kita bisa menemukan atau kita bisa menentukan keputusan yang benar. Dan ketika keputusan yang benar ini kita lakukan, maka kita akan menghasilkan suatu akibat atau dampak yang benar di dalam kehidupan kita. Cara pandang adalah cara kita melihat sesuatu dan mengartikan sesuatu. Cara pandang adalah bagaimana kita melihat sesuatu dan bagaimana kita mengartikan sesuatu ini. Contohnya, ketika kita suami istri berjalan-jalan di mall, kita berpapasan dengan seorang wanita yang cantik, maka cara pandang istri dan cara pandang suami itu akan berbeda. Cara pandang istri, dia akan menilai wanita yang berpapasan dengannya dengan menilai baju apa yang dipakai, mereknya apa, brandnya apa, kira-kira harganya berapa, lalu sepatunya kira-kira merek apa, harganya berapa, tasnya yang dipakai itu merek apa, harganya berapa, perhiasan yang dipakai itu berapa harganya. Dan para ibu-ibu, para istri pasti akan menilai wanita itu berdasarkan atribut yang dipakainya. Tetapi kalau para suami-suami, para bapak-bapak ketika melihat wanita cantik berpapasan di mall, ketika kita berjalan sama istri kita, maka kita tidak melihat bajunya mereknya apa, kita tidak melihat harganya berapa, tetapi yang kita lihat cantik atau tidaknya wanita yang berpapasan dengan kita. Kalau wanita itu cantik, maka kita akan fokus pada kecantikannya, bukan pada merek bajunya atau perhiasan yang dipakainya. Cara pandang ini yang berbeda, dan cara pandang inilah yang akhirnya akan menentukan masalah atau tidak dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, masalah yang sesungguhnya itu tidak terletak pada masalah. Tetapi masalah itu terletak pada cara pandang kita terhadap masalah. Kalau cara pandang kita salah terhadap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, maka berakibat bukannya masalah selesai, tetapi bisa berlarut-larut dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita punya cara pandang yang benar terhadap masalah kita, maka kita akan melihat masalah itu akan selesai. Kita punya satu keputusan menyelesaikan masalah dan akan berdampak baik di dalam kehidupan kita. Masalah yang sesungguhnya bukan terletak pada masalah itu. Masalah sesungguhnya itu terletak pada bagaimana cara pandang kita terhadap masalah itu. Cara pandang kita itu akan menentukan prioritas yang kita ambil. Ketika kita melihat masalah, cara pandang kita yang benar dalam masalah akan menentukan prioritas apa yang harus kita ambil lebih dahulu. Ketika masalah terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa memilih, kita bisa menentukan mana yang kita kerjakan dulu. Ketika kita punya masalah di kantor kita, mungkin gaji kita dipotong karena pandemi COVID-19. Cara pandang kita yang benar akan menentukan prioritas-prioritas dalam bagaimana harus kita ambil. Apakah kita tetap bertahan dalam pekerjaan kita atau apakah kita harus keluar dari pekerjaan kita. Maka prioritas-prioritas itu dipengaruhi dari cara pandang kita terhadap masalah kita di kantor itu. Cara pandang kita juga akan menentukan keputusan apa yang kita ambil. Pertama prioritas, yang kedua itu keputusan yang kita ambil. Kalau kita punya cara pandang yang salah terhadap masalah di dalam rumah tangga kita, ketika kita punya cara pandang yang salah, mungkin ketika kita ada keributan antara suami dan istri, dan kita beranggapan bahwa siapa yang harus disalahkan, maka yang terjadi adalah kita tidak menemukan titik terang atau penyelesaian masalah. Kita akan menemukan siapa yang perlu kita salahkan. Tetapi kalau kita punya cara pandang yang benar terhadap keributan di dalam rumah tangga kita, kita melihat pasangan kita adalah orang yang lemah, yang masih ada kekurangan yang perlu kita tutupi bersama. Demikian juga pasangan yang lain yang berikutnya juga melihat bahwa pasangannya itu adalah seseorang yang tidak sempurna dan bagaimana kita bisa menutupi kekurangannya. Maka kita akan menemukan keputusan yang penting yang harus kita lakukan, yaitu mempertahankan rumah tangga kita. Dan cara pandang kita akan menemukan hasil akhir yang berbeda-beda. Kalau cara pandang kita benar, maka hasil akhir yang baik akan kita terima. Tetapi cara pandang yang salah, kita akan tambah terjerumus dalam setiap masalah. Nah, di dalam kehidupan kita pasti mengalami masalah.
Nah, kita harus memiliki cara pandang yang benar. Bagaimana kita melihat masalah yang terjadi dalam kehidupan kita ini dengan kacamata Tuhan. Roma pasal 8 dikatakan bahwa yang kita baca tentang pengharapan kita sebagai anak-anak Allah. Pengharapan kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini yang menjadi cara pandang kita terhadap masalah. Nah, bagaimana cara pandang kita terhadap kehidupan yang kita alami dalam hari-hari yang ke depan yang kita lalui? Pertama, kita harus sama-sama mempunyai cara pandang bahwa selalu ada penderitaan dalam setiap kehidupan. Selalu ada penderitaan dalam setiap kehidupan. Saudara-saudara, ketika kita dilahirkan oleh orang tua kita, maka ketika bayi lahir itu selalu disertai dengan tangisan. Tidak ada ceritanya kan kalau saudara-saudara melihat bayi lahir tiba-tiba tertawa terbahak-bahak hahaha gitu kan. Yang terjadi bayi itu selalu menangis ketika dia dilahirkan. Justru kalau misalkan bayi itu tidak keluar suaranya, tidak menangis, maka bidan atau dokter yang membantu persalinan dia akan memukul pantat dari sang bayi itu supaya bersuara, supaya mengeluarkan tangisan. Artinya apa saudara-saudara? Ketika kita mengawali kehidupan kita memulai kehidupan kita di dunia ini, sudah disertai dengan tangisan. Lalu ketika kita akil balik dan kita membangun rumah tangga, ketika pemberkatan, penangguhan pernikahan, lalu kita sungkem kepada orang tua kita, minta restu pada orang tua kita, yang terjadi pasti ada tangisan haru. Yang terjadi, apakah itu orang tua kita atau kita sebagai pengantinnya. Kenapa kita menangis? Karena ketika kita mengawali hidup yang baru dalam rumah tangga, kita memulai perjalanan kehidupan rumah tangga kita selalu juga disertai dengan tangisan. Dan memang itu yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Setiap hari yang kita lalui, kita pasti bertemu dengan masalah, penderitaan dalam kehidupan kita, dan itu kadang menguras air mata kita. Dan ketika nanti Tuhan Yesus memanggil kehidupan kita, maka kita akan pergi kepada Tuhan dengan diiringi tangisan. Artinya apa saudara-saudara? Selama kita hidup di muka bumi ini, dari kita lahir sampai nanti kita dipanggil Tuhan, kita akan selalu bertemu dengan namanya penderitaan. Selalu ada penderitaan dalam kehidupan dunia ini. Maka salah apabila kita berpikir bahwa ikut Tuhan Yesus itu tidak ada masalah. Kalau kita ikut Tuhan Yesus pasti jalannya mulus. Kalau ikut Tuhan Yesus pasti dibukakan jalan terus. Ketika itu ke Tuhan Yesus pasti enak seperti jalan tol. Salah saudara. Kalau saudara cuma mengikut Tuhan Yesus karena pengen saudara hidupnya enak, supaya saudara bebas masalah, supaya saudara bebas dari penderitaan, maka saya mau pastikan bahwa saudara salah mempunyai cara pandang seperti itu. Karena kenapa? Ketika kita mengikut Tuhan Yesus, bukannya kita bebas masalah, tetapi Tuhan Yesus mengizinkan kita untuk tetap bisa menghadapi masalah penderitaan dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita mempunyai motif yang salah atau kita mempunyai cara pandang yang salah bahwa kalau ikut Tuhan Yesus itu semuanya akan beres aja, semuanya akan baik-baik aja. Tetapi yang terjadi adalah ketika kita ikut Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus masih tetap mengizinkan kita berhadapan dengan masalah dan penderitaan. Penderitaan dan masalah itu banyak beberapa faktor yang bisa menyebabkan. Penderitaan atau masalah bisa terjadi karena kita punya dosa. Kita punya kesalahan. Ketika kita punya dosa, kita punya kesalahan, maka kita akan bertemu dengan namanya masalah penderitaan. Contohnya bangsa Israel ketika dia keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Ketika dia berdosa, maka dia berhadapan dengan masalah. Kalau saudara membaca di dalam kitab Hakim-Hakim, ketika orang Israel menyembah Tuhan, Tuhan melindungi. Tetapi ketika orang Israel jatuh di dalam dosa, penyembahan berhala, maka terjadi masalah. Mereka dijajah Midian, mereka dijajah Filistin dan lain sebagainya. Masalah di dalam kehidupan kita harus cek apakah masalah ini akibat kita punya dosa atau tidak. Kalau masalah ini akibat kita punya dosa, maka kita harus datang kepada Tuhan, mohon ampun supaya Tuhan memulihkan kehidupan kita. Jadi kalau hari ini kalau saudara-saudara sekalian yang di rumah mengalami masalah, coba cek dulu apakah ada dosa di dalam kehidupan kita. Dan apabila ada dosa dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengatakan, datanglah kepada Tuhan, minta ampun padanya.
maka Tuhan akan menyucikan dan mengampuni dosa kita. Alami pertobatan. Lebih baik kita mengaku dengan kehidupan kita untuk kita bertobat pada Tuhan dibanding kita merasa tidak punya dosa sama sekali. Yang kedua, masalah atau penderitaan itu bisa disebabkan oleh iblis yang mencobai kita. Saudara bisa tahu Ayub mengalami penderitaan karena iblis memang sengaja untuk mencobai. Iblis mencobai Ayub dengan dihabiskan hartanya, dihabiskan anak-anaknya, dia diberikan penyakit kusta, dan dia diberikan pasangan hidup atau istri yang bukannya mendukung dia, tetapi justru menjatuhkan dia. Nah saudara-saudara, coba cek juga di dalam kehidupan kita, mungkin penderitaan yang sudah alami pada hari ini, atau masalah yang sudah alami hari ini, apakah juga mungkin iblis mencobai kita? Saudara, kalau masalah itu iblis yang mencobai kehidupan kita, ujung-ujungnya dia berusaha untuk menjatuhkan kita, menghancurkan kita. Ujung-ujungnya adalah supaya kita menjauh daripada Tuhan. Jadi kalau misalkan hari ini saudara punya masalah, apakah itu masalah keuangan, apakah masalah rumah tangga, kalau ujung-ujungnya saudara pengen meninggalkan Tuhan, saudara pengen gak usah, aku ngapain ke gereja, tetap ada masalah kok. Ngapain aku dengar firman Tuhan, tetap ada masalah kok, lebih baik aku gak ke gereja. Nah itu pasti masalah itu dari iblis. Karena kenapa? Iblis selalu memberikan masalah dengan tujuan supaya kita jauh daripada Tuhan. Coba cek, kalau hari ini sudah disadarkan, sudah ada keinginan atau hasrat untuk mundur daripada Tuhan, berarti sudah sedang dicoba iblis. Nah saudara, apa yang kita lakukan? Sudah harus datang pada Tuhan, justru mendekat pada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, mendekatlah pada Tuhan, maka iblis itu akan lari dari kehidupan kita. Yang ketiga, masalah itu bisa terjadi karena Tuhan menguji kita. Artinya apa saudara? Tuhan mengizinkan penderitaan atau masalah itu supaya iman kita naik level. Supaya kehidupan kerohanian kita tuh naik level. Supaya kita mengandalkan Tuhan. Nah ini adalah ujian. Bisa kita melihat dalam kehidupan anak-anak kita di sekolah. Anak-anak kita di sekolah sebelum dia naik kelas, dia akan pasti bertemu dengan namanya ujian. Kalau anak-anak kita lari daripada ujian, tidak mau ikut ujian, pasti dia akan tinggal kelas. Tetapi apabila anak-anak kita mau mengikuti ujian, menempuh ujian, belajar serius dalam menghadapi ujian, maka ketika ujian itu selesai, dia mendapatkan nilai yang baik, maka dia akan naik kelas. Tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan dalam kehidupan kita adalah supaya kita naik kelas dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar pengikut, tetapi sudah belajar menjadi seorang murid. Yaitu apa? Mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, coba cek kembali dalam kehidupan kita. Kalau saat ini saudara menghadapi masalah masalah ekonomi, cek apakah itu karena dosa kita? Cek apakah itu pencobaan iblis supaya kita jauh daripada Tuhan? Atau cek apakah itu Tuhan izinkan supaya kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Selalu ada penderitaan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu mari kita sebagai anak Tuhan jangan punya pemikiran bahwa ikut Tuhan itu pasti semuanya beres. Kita mengikut Tuhan bukan karena supaya masalah itu beres dalam kehidupan kita. Tapi kita ikut Tuhan supaya kita mengandalkan Tuhan dalam setiap masa kehidupan kita. Pertama, cara pandang kita terhadap kehidupan selalu ada penderitaan dalam setiap kehidupan. Yang kedua, cara pandang kita terhadap kehidupan adalah selalu ada kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selalu ada kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada satu pertanyaan yang sangat penting dan sering kali disampaikan oleh orang-orang Kristen. Kalau Tuhan itu baik, kenapa ada penderitaan? Bukankah itu yang selalu menjadi pertanyaan kita? Bukankah itu yang selalu sering kali kita tanyakan pada pendeta atau gembala kita? Kalau Tuhan itu baik, kenapa ada penderitaan? Nah, saudara, kita harus belajar mempunyai cara pandang yang benar terhadap penderitaan. Penderitaan itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Masalah itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Saudara tidak akan bisa tahu artinya kesembuhan kalau saudara tidak pernah mengalami namanya sakit. Saudara tidak akan pernah tahu namanya pemulihan kalau saudara tidak mengalami namanya satu struggle. Saudara tidak akan pernah tahu rasanya saudara diberkati kalau saudara
tidak mengalami dengan namanya hidup penderitaan? Bukankah semua masalah penderitaan itu supaya pertolongan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita? Kalau tidak ada penderitaan, kalau tidak ada masalah, Tuhan mau nolong apa? Kan tidak ada sesuatu yang harus ditolong kalau kita tidak punya penderitaan atau tidak punya masalah. Justru ketika kita punya masalah, ketika kita punya penderitaan, itulah kesempatan Tuhan menolong dalam kehidupan kita. Dan itu adalah kesempatan kita merasakan pertolongan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kalau saat ini saudara mengalami penderitaan, baik secara finansial, saudara mengalami penderitaan, baik masalah dalam rumah tangga kita, saudara lihat dengan cara pandang yang benar, bahwa ada selalu pertolongan Tuhan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Penderitaan itu Tuhan izinkan supaya kita mengalami pertolongan Tuhan. Yang kedua, penderitaan itu Tuhan izinkan atau masalah Tuhan izinkan dalam kehidupan kita supaya kasih dan kebaikannya Tuhan itu dicurahkan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengalami masalah, maka kita tidak akan, orang-orang selalu berpikiran kalau tidak ada masalah tidak membutuhkan Tuhan. Tetapi ketika ada masalah kita selalu ingat sama Tuhan. Ketika kita ada penderitaan kita selalu ingat sama Tuhan. Bukankah itu yang menjadi tabiat alami kita? Kalau kita diberkati kita lupa sama Tuhan. Ketika kita nyaman kita lupa sama Tuhan. Tetapi ketika kita dalam satu masalah, satu penderitaan, kita selalu ingat sama Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika ada masalah, ketika ada penderitaan, cara pandang yang benar adalah selalu ada kasih dan kebaikan Tuhan di dalam setiap penderitaan yang kita alami. Karena itu jangan bersungut-sungut seperti orang Israel. Jangan selalu mengeluh sama seperti orang Israel. Tuhan, ngapain aku dibawa keluar dari tanah Mesir hanya untuk mati di padang gurun? Ngapain aku dibawa keluar dari Mesir hanya untuk mati kelaparan? Kenapa aku dibawa keluar dari Mesir hanya untuk mati kehausan? Ketika mereka bersungut-sungut, ketika mereka mengeluh terhadap penderitaan, justru mereka yang mengeluh penderitaan itu tidak mengalami namanya tanah perjanjian. Tetapi mereka yang tetap setia seperti Kaleb dan Yosua, dia melihat dengan cara pandang yang benar. Dia melihat bahwa ketika menghadapi padang gurun, Tuhan mampu membuka air-airnya. Ketika mereka menghadapi padang gurun, Tuhan mampu memberikan makanan mana dan burung puyuh untuk dimakan. Saudara memiliki cara pandang yang benar terhadap masalah. Kalau saat ini dalam rumah tangga kita ada terjadi masalah antara suami dan istri, atau mungkin masalah antara menantu dan mertua, mari kita lihat dengan cara pandang benar bahwa masalah ini terjadi dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kasih dan kebaikan Tuhan ke kehidupan kita. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, tetapi datang kepada Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap masa kehidupan saudara. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan dalam setiap masalah dan kehidupan kita. Maka kita akan menemukan pertolongan Tuhan. Kita akan menemukan kasih Tuhan. Dan kita akan menemukan kebaikan Tuhan di balik setiap masalah yang kita hadapi. Yang kedua, selalu ada kasih dan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan. Yang pertama, penderitaan selalu ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, selalu ada kasih dan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, selalu dibutuhkan kerjasama dengan Tuhan dalam menjalani kehidupan. Ketika masalah terjadi dalam kehidupan kita, cara pandang yang benar adalah bagaimana kita bisa bekerja sama dengan Tuhan. Seringkali kita berusaha untuk menyelesaikan masalah atau persoalan kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita mengandalkan kekuatan uang kita mengandalkan kecakapan kita mengandalkan keahlian kita untuk kita menyelesaikan masalah. Saudara-saudara, sesuatu yang ada dalam kehidupan kita itu adalah tidak kekal. Uang atau harta yang kita andalkan itu tidak kekal. Ada kalanya itu bisa habis. Ada kalanya itu tidak mampu untuk bisa diandalkan. Saya ambil contoh. Pada masa-masa COVID-19 ini atau pandemi ini, semua bisa kena COVID. Apakah saudara orang kaya, apakah saudara punya harta, punya uang, atau saudara gak punya uang. COVID-19 tidak memandang, tidak memilih siapa yang dijangkitinya. Semuanya bisa kena. Orang miskin, orang kaya, orang yang punya duit atau orang yang tidak punya duit bisa kena. Nah, ketika kita kena, misalkan contohnya, kita kena COVID, uang kita nggak bisa nolong. Saya bisa mengalami banyak rekan-rekan saya yang punya kemampuan keuangan,
Toh juga nggak bisa disembuhkan ketika kena COVID-19. Bisa lewat juga. Uangnya tidak bisa mampu untuk mempertahankannya juga. Artinya apa saudara? Kalau kita mengandalkan uang, kalau kita mengandalkan harta, maka itu akan sia-sia. Karena harta dan uang tidak bisa kita andalkan. Kalau kita cuma mengandalkan popularitas kita, atau kita cuma mengandalkan keahlian atau kemampuan kita, maka kemampuan kita ada batasnya. Tetapi kalau kita mampu mengandalkan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Jadi cara pandang kita terhadap kehidupan yang ketiga adalah selalu dibutuhkan kerjasama antara kita dengan Tuhan. Tidak baik kita mengandalkan kemampuan kita diri sendiri. Karena kenapa saudara? Ketika kita menghadapi masalah, kita tidak tahu ujung masalah itu mau kemana. Yang tahu adalah Tuhan. Karena itu lebih baik kita mengandalkan Tuhan yang tahu ujung masalah itu daripada kita yang tidak tahu ujung masalah itu. Mari saudara-saudara, dibutuhkan respon yang benar dari dalam kehidupan kita untuk kita bekerja sama dengan Tuhan menghadapi masalah. Saya selalu menyampaikan pada jemaat kami bahwa ketika menghadapi masalah, kita tidak perlu berdoa, Tuhan cabutlah masalahku, Tuhan biarlah masalahku berlalu dalam kehidupanku. Justru saya mengajarkan kepada jemaat kita bahwa ketika kita menghadapi masalah, kita bertemu dengan masalah, kita harus berdoa seperti ini. Tuhan, mari bersama-sama dengan aku dalam menghadapi masalah. Karena kalau kita cuma minta Tuhan mengalihkan masalah kita, mengangkat masalah kita, maka kita tidak akan bisa menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Tetapi ketika kita menantikan, mengandalkan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan dalam menghadapi masalah, maka yang terjadi adalah Tuhan akan membukakan jalan dalam setiap masalah kita hadapi. Kita akan menemukan jalan keluar bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan kehidupan kita. Firman Tuhan kita baca tadi, sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Artinya, Tuhan mau bekerja sama dengan kita dalam menghadapi masalah. Andalkan Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bisa kita andalkan. Saya mau mengakhiri dengan satu perbedaan antara lebah dan lalat, saudara. Saudara, kalau lalat, dia mempunyai cara pandang, ya. Cara pandang itu jorok, cara pandang itu bau. Kacamata lalat hanya dia melihat, dia hanya bisa melihat dan dia hanya mau bertemu dengan namanya sesuatu yang bau, sesuatu yang jorok, yang kotor. Karena itu saudara-saudara, saudara akan ketemu dengan lalat itu hanya ada di tempat sampah, di kotoran-kotoran, ya kan, di sesuatu yang bau. Itulah tempatnya lalat. Karena kenapa? Cara pandang atau kacamata lalat selalu berpikiran atau selalu mencari yang kotor, yang bau. Artinya dia hanya suka pada sesuatu yang bau, yang kotor. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Lalat selalu membawa bakteri atau membawa penyakit dalam kehidupan kita. Nah sebaliknya lebah, dia selalu mempunyai cara pandang, hanya mau melihat sesuatu yang indah, hanya mencari sesuatu yang manis, hanya melihat sesuatu yang rapi, yang bersih. Karena itu saudara-saudara sudah akan menemukan kalau lebah itu hanya sudah bisa temui di taman-taman yang bersih, yang ada bunga-bunganya, yang harum bau bunganya. Disitulah lebah-lebah itu selalu ada. Cara pandangnya dia adalah cara pandang yang suka bersih, yang suka bau yang harum, ya kan? Dan akhirnya apa yang dihasilkan oleh lebah? Lebah tidak menghasilkan penyakit. Lebah menghasilkan madu yang manis, yang bisa dinikmati dan bahkan menjadi daya tahan tubuh bagus buat daya tahan tubuh manusia. Cara pandang lalat dan lebah berbeda. Cara pandang lalat selalu berpikiran kotor, negatif, sesuatu yang bau, yang tidak higienis. Tetapi cara pandang dari lebah, ya, cara pandang lebah dia selalu melihat yang manis, yang bagus, yang cantik. Saat ini kita diperhadapkan pada dua situasi. Bagaimana cara pandang kita dalam kehidupan kita? Satu tadi kita sudah bahas, bahwa selalu ada penderitaan dalam kehidupan kita. Kita melihat cara pandang kita bahwa memang dalam kehidupan kita pasti kita akan ketemu dengan penderitaan. Tetapi penderitaan itu bukan akhir dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus naik ke level yang kedua, yaitu apa?
selalu ada kebaikan dan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan izinkan penderitaan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita, bukan untuk menjatuhkan kita, supaya pertolongan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, supaya kasih dan kebaikannya itu bisa kita nikmati dalam kehidupan kita. Cara pandang yang benar dalam kehidupan kita adalah Tuhan menginginkan supaya kita bekerja sama dalam menghadapi masalah kehidupan kita. Jangan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, jangan hanya terpaku pada kekuatan uang kita, harta kita, kemampuan kita, tetapi andalkan kerjasama dengan Tuhan. Maka kita akan melihat bahwa gada dan tongkat Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita untuk menuju pada padang air, pada air yang tenang, pada padang rumput yang hijau. Inilah yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat GBI Petra yang dikasihi Tuhan Yesus, 1 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Mari kita merubah cara pandang kita dalam menghadapi kehidupan. Andalkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Percaya apapun masalah yang saudara alami, penderitaan yang saudara alami, Tuhan selalu menyatakan kasih dan kebaikannya dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu terlambat. Tetapi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dalam kehidupan kita. Dan Tuhan memerlukan respon kita, kerjasama kita. Kita berserah pada Tuhan, kita taat pada Tuhan, dan biarlah Tuhan melakukan bagiannya di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus sudah bisa menerima firman ini dan menjadi satu pegangan kehidupan kita menghadapi hari-hari depan yang akan kita lalui. Kiranya kasih karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat firman yang kami dengar pada hari ini. Biarlah kami boleh belajar mempunyai cara pandang yang benar di dalam menghadapi kehidupan kami. Masalah yang terjadi dalam kehidupan kami sebenarnya bukan masalah, tetapi cara pandang kamilah yang menentukan apakah masalah ini akan berlalu dalam kehidupan kami, atau justru kami akan melihat kasih kebaikan Tuhan akan Tuhan nyatakan dari balik setiap masa kehidupan kami. Bapa, ampuni kami, selama ini kami selalu punya cara pandang yang salah. Ketika kami mengikut Tuhan, kami selalu berpikir bahwa kami mengikut Tuhan itu pasti enak. Kami mengikut Tuhan pasti akan dimudahkan sama Tuhan. Tetapi biarlah kami boleh mempunyai cara pandang yang benar, bahwa Tuhan izinkan supaya kami menghadapi masalah penderitaan di kehidupan ini, supaya kami melihat kasih Tuhan, supaya kami melihat kebaikan Tuhan, dan kami bisa melihat pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh menerima kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami di balik setiap masalah kehidupan penderitaan yang kami alami. Bapak, ampuni selama ini mungkin kami hanya mampu atau kami mengandalkan kemampuan kami, uang kami, harta kami, popularitas kami, keahlian kami dalam menghadapi masalah. Tetapi biarlah pada hari ini kami boleh belajar untuk kami boleh mengandalkan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan untuk kami boleh menghadapi masalah kehidupan kami. Kami tidak meminta kiranya masalah itu berlalu dalam kehidupan kami, tetapi yang kami minta dalam kehidupan kami, Tuhan bersertalah dengan kami ketika kami menghadapi masalah dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan pada jemaat GBI Petra yang mungkin hari-hari ini menghadapi masalah penderitaan. Kami percaya kasih dan kebaikan Tuhan akan Tuhan nyatakan. Dan kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan, kami akan melihat pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu dan menerangkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami boleh melakukan firman Tuhan. Kami boleh mengakhiri tahun 2021 nanti ini Tuhan dengan cara pandang yang benar, bahwa Tuhan bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.